Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjut materinya di kompleksitas algoritma. Jadi di sini pada pendahuluan di sini sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contoh masalah pengurutan sort atau puluhan algoritma pengurutan. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien. Kemudian algoritma yang bagus adalah algoritma yang efisien. Selanjutnya, kemangkusan algoritma diukur dari waktu atau time, eksekusi algoritma, dan kebutuhan ruang space memori. Jadi sini algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan dan ruang, waktu dan ruang. Jadi kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma tergantung pada ukuran masukan n yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Jadi mengapa kita memerlukan algoritma yang mangkus atau efisien? Jadi lihat gambar grafik ini. Jadi di sini ada waktu komputasi dalam detik, kemudian ada ukuran masukan. Jadi seperti ini contoh gambarnya, dia gambarnya menaik. Oke. Kemudian model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dalam mengukur waktu sesungguhnya dalam suatu detik. Ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Kemudian alasannya, setiap komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahasa mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara suatu komputer dengan komputer lain tidak sama. Kemudian compiler, bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara compiler dan compiler lain tidak sama. Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Kemudian sasaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Jadi yang kita bahas dulu adalah kompleksitas waktu. Jadi kompleksitas waktu atau TN diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kompleksitas ruang atau SN diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kemudian dengan menggunakan besar kompleksitas waktu, ruang, algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatkan ukuran maksimum n. Kemudian ukuran masukan n, jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contohnya, algoritma pengurutan 1000 elemen larik, maka n sama dengan 1000. Contoh algoritma TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 sampul, maka n-nya adalah 100. Dalam praktek perhitungan kompleksitas, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel n saja. Kemudian di sini kompleksitas waktu, jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan n. Kemudian di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis operasi
operasi baca tulis, kemudian operasi aritmatika, kemudian operasi pengisian nilai asesmen, kemudian operasi pengaksesan elemen larik, kemudian operasi pemanggilan fungsi prosedur, dan lain-lain. Jadi ini semua mungkin sudah pernah kalian pelajari di materi-materi sebelumnya seperti pemrograman dasar. Dalam praktek kita hanya menghitung jumlah operasi khas atau tipikal yang mendasari sebuah algoritma. Jadi contoh operasi khas dalam algoritma pencarian dalam larik. Operasi khas, perbandingan elemen larik, kemudian algoritma pengurutan. Operasi khas, perbandingan elemen, pertukaran elemen. Kemudian algoritma penjumlahan dua buah matriks. Operasi khasnya yaitu penjumlahan. Kemudian algoritma perkalian dua buah matriks. Operasi khasnya itu perkalian dan penjumlahan. Kemudian contohnya yang pertama, tinjau algoritma perhitungan rata-rata sebuah larik atau array. Jadi di sini sumnya bernilai 0, kemudian for i sama dengan for i 1 to and do. Ini biasanya sering di pemrograman dasar kalau kalian pernah belajar Pascal. Kemudian sum ditambah a dalam kurung i, kemudian and for, kemudian rata-rata sama dengan sum per n. Terus operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen a, i, yaitu sum sama dengan sum a ditambah i, a kali i, yang dilakukan sebanyak n kali. Kemudian kompleksitas waktu tn sama dengan n. Oke. Ini contoh keduanya. Di sini dibuat algoritma untuk mencari elemen terbesar dalam sebuah larik array yang berukuran elemen n. Jadi di sini contohnya nanti kalian perhatikan di rumah, kalian bahas. Oke. Jadi di sini kompleksitas waktu dibedakan ada 3 macam, yaitu T maksimal atau yaitu kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, kebutuhan waktu maksimum. Kemudian T min atau T minimum, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, kebutuhan waktu minimum. Kemudian TEVG atau average, yaitu kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata average case, kebutuhan waktu secara rata-rata. Oke, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.